Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Aini Baknur, NIM 19133.002, Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat analisis break-even point yang terdiri dari analisis break-even point dengan pendekatan kurva dan analisis break-even point dengan pendekatan tanpa kurva pada Microsoft Excel. Pertama, kita akan membuat analisis break-even point dengan pendekatan kurva. Selanjutnya kita buka Microsoft Excel. Bisa teman-teman lihat di sini sudah terdapat tampilan tabel. Teman-teman bisa membuat pada Microsoft Excel-nya seperti tampilan yang saya buat ini. Selanjutnya, untuk mengisi kolom akumulasi unit terjual pada bulan Januari, yaitu sel D14, maka kita klik pada sel D14, lalu kita ketik rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik C14, sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma lagi. Kita klik lagi C14, tutup kurung, lalu enter. Dapatlah hasilnya 50. Selanjutnya, untuk mengisi sel D15 akumulasi unit terjual pada bulan Februari, maka kita klik sel D15 dan kita ketik rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik C15 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, kita klik lagi C15 tambah dengan klik D14, lalu kita tutup kurung. Dapatlah hasilnya. Untuk mengisi sel D16 sampai sel D16, yaitu pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember, letakkan kursor pada sel D15, kemudian tarik kotak hitam kecil yang pada kanan bawah sel tersebut sampai bulan Desember. Kita tarik. Dapatlah hasilnya. Kita taruh tengah dulu. Setelah itu, untuk mengisi kolom akumulasi penjualan atau penghasilan bulan Januari, yaitu sel E14, kita klik sel E14, lalu kita tuliskan rumus sama dengan klik D14, lalu kita kali dengan I11, lalu kita F4 kan, kemudian kita enter. Dapatlah hasilnya. Kita ubah dulu format selnya. Format sel. Sudah. Untuk mencari sel berikutnya, yaitu sel E15 sampai E25, letakkan sel pada sel E14 pada bulan Januari, kemudian kita tarik kotak hitam sampai E25. Dapatlah hasilnya. Selanjutnya, untuk mengisi kolom biaya tetap sel F14 sampai dengan sel F25, letakkan kursor pada sel E14, lalu kita ketik rumus sama dengan if, buka kurung, I8, kita klik I8, lalu kita F4 kan, sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, kita klik lagi
I8, lalu kita F4 kan lagi, lalu kita tutup kurung, enter. Dapatlah hasilnya. Kita ubah dulu format selnya ya. Jadi berubah seperti ini. Untuk sel berikutnya, yaitu sel F15 sampai dengan sel F25, kita letak kursor pada sel F14, kemudian kita tarik kotak hitam sampai bulan Desember. Adalah hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk mengisi kolom akumulasi biaya variabel, yaitu sel G14 sampai dengan G25, letakkan kursor pada sel G14, lalu kita ketik rumus sama dengan, klik D14, kita kali atau tanda bintang, dengan kita klik I9, lalu F4 kan, kemudian kita enter. Dapatlah hasilnya. Kita ubah lagi format selnya jadi crunchy non, lalu kita okekan. Untuk sel berikutnya, letakkan kursor pada sel G14, kemudian tarik kotak hitam sampai ke bulan Desember. Dapatlah hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk mengisi kolam total biaya, yaitu sel H14 sampai dengan H25, kita klik sel H14, lalu kita ketik rumus sama dengan, kita klik F14, lalu tambah dengan G14, kemudian kita enter. Dapatlah hasilnya. Untuk sel berikutnya, yaitu sel H15 sampai dengan sel H25, kita letakkan kursor pada H14, lalu kita tarik kotak hitam sampai ke bawah, yaitu bulan Desember. Dapatlah hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi kolom laba total, yaitu sel I14, maka kita klik sel I14, lalu kita tulis rumus sama dengan, kita klik E14 dikurang dengan H14, lalu kita enterkan. Kita ubah dulu format selnya menjadi tanda kurung ya. Setelah itu, untuk mengisi kolom sel I15 sampai sel I25, maka kita tarik saja kotak hitam yang ada pada sel I14 sampai ke bawah. Setelah hasilnya seperti ini. Untuk membuat grafiknya, maka blok saja tabel ini, lalu kita pilih menu insert, kemudian pilih grafik mode garis line. Jadilah seperti ini. Karena kita hanya membutuhkan akumulasi penjualan dengan biaya total, maka grafik yang lainnya kita hapus.
Seri 1 ini bulan, maka kita hapus. Seri 2 ini jumlah unit terjual. Nah ya. Oops. Maaf. Yang kuning ini juga kita hapus karena biaya tetap. Setelah itu yang biru juga, itu akumulasi biaya variabel, kita hapus. Lalu yang ini akumulasi unit terjual juga kita hapus. Jumlah unit terjual juga kita hapus. Jadilah grafiknya seperti ini. Yang hijau merupakan biaya total, sedangkan yang abu-abu merupakan akumulasi penjualan penghasilan. Berdasarkan gambar grafik ini, perpotongan garis akumulasi penjualan dan biaya total terjadi pada bulan Juni dengan jumlah penjualan atau biaya total ada 4.500.000 di sini. Ya, kita besarkan biar terlihat jelas ya. Ini merupakan grafik break even point dari tabel ini. Selanjutnya kita akan membuat analisis BEP tidak menggunakan grafik. Teman-teman bisa membuat tabel seperti yang saya buat pada tampilan ini. Selanjutnya, masukkan data nama barang, harga jual per unit, dan jumlah unit terjual pada sel D7, D8, dan D9. Ini sudah saya masukkan ya, nama barangnya XXX, harga jual per unitnya 15.000, jumlah unit terjual 600. Untuk mencari total penjualan, maka kita ketik rumus sama dengan, kita klik D8, dikali atau tanda bintang dengan D9, kita klik D9 lalu kita enter, dapatlah hasilnya. Kita ubah dulu formatnya ya menjadi crunch. Dapatlah hasilnya seperti ini. Selanjutnya, inputlah data beban variabel, yaitu beban per unit, jumlah unit terjual yaitu sel D13, dan D14, kemudian hitung beban total variabel dengan mengalihkan beban per unit dengan jumlah unit yang terjual. Yaitu kita isikan beban unit variabelnya 5.000 ya tadi. Lalu jumlah unitnya 600. Baru yaitu dengan mengalihkan sama dengan sel D13 dikali dengan D14
14, lalu kita enter. Setelah hasilnya 3 juta. Maaf, salah. Kita nonkan karena sudah ada FP-nya ya. Kita oke kan. Selanjutnya, kita input nilai beban tetap pada sel D17, yaitu sejumlah 3 juta. Klik saja ini. Adalah hasilnya segini. Selanjutnya, untuk menghitung nilai total beban pada sel D19, rumusnya adalah total beban sama dengan total beban variabel tambah total beban tetap. Kita klik saja D19, lalu kita ketik rumus sama dengan, kita klik D15 ditambah dengan D17, kemudian kita enter, dapatlah hasilnya 6 juta. Untuk mencari nilai laba total pada sel 21, maka kita tuliskan rumus sama dengan, kita klik D10 dikurang dengan D19. Dapatlah hasilnya 3 juta. Lalu, masukkan data-data untuk mencari perhitungan BEP dalam unit, yaitu sel D24, D25, dan D26. Kemudian carilah nilai BEP dalam unit dengan rumus. Nanti kita masukkan dulu ya. Kita inputkan dulu perhitungan jumlah beban tetapnya, jumlah beban tetap sama dengan harga jual per unitnya. Harga jual per unitnya sama dengan, kita klik D8, kita enter. Untuk beban variabelnya sama dengan, kita cari beban variabel. Beban variabelnya 5.000, yang kita enter. Untuk mencari BEP per unitnya, kita tulis rumus sama dengan, kita klik D24, kita garis miring atau bagi dengan buka kurung D25. Kita klik D25, lalu kita kurang dengan D26, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Dapatlah hasilnya 300. Selanjutnya, kita akan masukkan data-data untuk mencari perhitungan BEP dalam rupiah, yaitu sel D30, D31, dan 32. Jumlah beban tetapnya sama dengan jumlah beban tetapnya. Kita klik D17, lalu harga jual per unitnya. Kita klik D8. Lalu beban variabel per unitnya sama dengan, kita klik D13. Selanjutnya, untuk mencari BEP dalam rupiahnya, kita tuliskan rumus sama dengan, kita klik D30,
kita bagi atau garis miring, buka kurung 1 dikurang dengan kita klik D32, garis miring lagi, kita klik D31, lalu kita tutup kurung, tutup kurung lagi, kemudian kita enter. Maaf ada yang salah. D30 garis miring 1 dikurang. Oh, ini kita ketinggalan tanda kurung. Dan kita enter. Dapatlah. Dapatlah hasilnya 4.500.000. Baiklah teman-teman, ini kita sudah selesai membuat analisis break even point menggunakan grafik dan tanpa grafik. Jika saya terdapat kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.